Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Oke, di video kali ini kita akan coba membahas salah satu koin yang menurut saya terdiskon banyak ya pada saat cryptocurrency ini lagi koreksi ya. Oke, pertama sebelum itu kita coba lihat dari market overview. Oke, secara market overview ini cryptocurrency masih dalam proses konsolidasi. Memang beberapa dari koin seperti Doge ini sudah naik 18%, namun kebanyakan masih merah, majority masih merah, Solana juga naik. Beberapa naik tapi ini belum signifikan, dan naiknya belum terlalu kencang, masih sedikit koreksi. Oke, koin yang kita akan bahas adalah Hedera Hashgraph. Adalah koin ini, Hedera Hashgraph H-bar, koinnya namanya H-bar. Oke, kenapa saya bahas H-bar? Karena ini koin termasuk bagus ya. Karena apalagi sekarang ini banyak sekali regulasi kripto yang diterapkan. Contohnya ini nih, saya baru buka ada news baru, yaitu South Korea, Korea Selatan ini, top financial regulators suggest all crypto exchanges could be shut down. Jadi, crypto exchange ini bukan all ya, bukan di seluruh dunia, tapi ini lebih all di seluruh Korea ya. Di seluruh Korea Selatan ini ada potensi untuk bisa di shutdown. Kenapa ini alasannya? Karena nggak ada crypto exchange yang punya VASP license. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah VASP license itu apa? VASP license itu adalah ini, Virtual Asset Service Provider License, dan nggak ada. Ini kalau kalian mau baca di CoinDesk bisa buka newsnya. Ini bisa ada potensi regulasi-regulasi, contohnya di Korea. Ini juga saya pernah bikin video tentang ini masa depan cryptocurrency, cara atau suram, regulasi cryptocurrency, dan lain-lainnya. Nah, ini kita ada bahas tentang regulasi kripto. Kalau kalian yang belum nonton, coba tonton dulu. Karena cryptocurrency ini banyak juga ya regulasi-regulasi yang diterapkan seperti itu. Oke, dan ini juga saya buka YouTube Analytics. Ternyata yang non subscribe di channel kita banyak ya. Masih 87,2% yang belum subscribe, yang subscribe baru 13%. Jadi kalau kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe channel ini untuk support channel ini sehingga saya semakin semangat untuk bikin video-video cryptocurrency secara daily atau setiap hari ya. Semoga bisa. Oke, langsung balik, kita akan membahas H-bar. Pertama disclaimer on dulu ya. Oke, ini H-bar. Kenapa saya bilang bagus? Karena H-bar ini koin yang nah, H-bar ini koin yang bagus sekali. Karena apa? Pertama, ini adalah salah satu koin yang mempunyai partnership yang banyak sekali dengan company-company dunia. Contohnya Google. Kalian pasti tahu Google lah. Ada Boeing, ada LG, Nomura, banyak sekali. Kalian mungkin IBM dan lain-lainnya. Banyak sekali company global yang kerjasama dengan Hedera Hashgraph. Nah, salah satunya lagi kelebihan Hedera Hashgraph adalah ini, the third generation public ledger. Jadi dia adalah third generation-nya. Ini bisa kita bandingkan, dia membandingkan Bitcoin, Ethereum dengan H-bar. Kalau transaction per second-nya, Bitcoin cuma bisa 3, sepertiga, Ethereum sekitar 12, tapi transaction per second untuk H-bar itu sekitar 10.000 transaction per seconds. Average fee-nya juga sangat murah ya dibandingkan ini, cuma 0,0001 dolar, sedangkan kalau misalnya Bitcoin sama Ethereum sekitar 2 sampai 3 dolar. Confirmation transaction ini juga penting. Kalau Bitcoin itu sangat cukup lama ya, sekitar hampir 1 jam untuk confirmation transaction-nya, konfirmasi untuk transaksinya. Kalau Ethereum sudah lumayan cepat, sebenarnya sekitar 10 sampai 20 detik untuk third generation-nya, second generation Ethereum, sorry. Lalu transaction confirmation untuk H-bar ini sekitar cuma 3 sampai 5 detik. Jadi sekitar 1 2 3 transaction udah di confirm seperti itu. Oke, kelebihan H-bar ini token H-bar ini roadmap-nya juga jelas. Ini kita buka roadmap-nya, sangat terperinci ya. Ini dia cuma belum ada yang quarter 3, tapi dia sudah ada quarter 1 2021, quarter 2 2021. Half ini H2 itu artinya H2 itu artinya half 2021, berarti setengahnya, half kedua 2021. Jadi untuk quarter 3 dan quarter 4 seperti itu. Nah, ini ada planningnya, sharding dan lain-lain. Sharding itu seperti Zilliqa juga ya. Tapi kita bisa mungkin membahas lebih detail lagi. Nah, ini token H-bar-nya sendiri ada dua role-nya, role itu apa ya? Dua role H-bar. Jadi dia adalah role pertama adalah dia sebagai network fuel. Jadi untuk networknya Hedera Hashgraph itu memakai koin H-bar. Jadi fuelnya itu adalah H-bar-nya. Kalau misalnya Ethereum ini juga ada.
Nah, kalau kalian mau lihat gas fee-nya Ethereum ini, kalian bisa buka di CoinMarketCap ini, di paling atas ini biasanya ada Ethereum gas. Ini ada sekitar 48 GUI. Ini masih Ethereum versi 1. Dan bentar lagi akan keluar Ethereum versi 2. Dan berbeda adalah yang signifikan adalah gas fee-nya Ethereum bakal lebih murah untuk yang kedua. Karena itu adalah salah satu kelemahan Ethereum yang sekarang, gas fee-nya sangat-sangat tinggi, seperti itu. Nah, untuk HBAR, role kedua adalah network protection. Jadi dia sebagai untuk sekuritasnya juga, seperti itu. Oke, gak lama kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya HBAR ya. Oke, analisa teknik. Oke, kita masuk mungkin ke Binance dulu. Ini HBAR Binance dengan time frame 4 hour. Kalau kalian tidak tahu, saya sangat suka dengan time frame 4 hour karena dia lebih lama, lebih stabil daripada time frame 1 jam dan untuk lebih mudah untuk menganalisanya juga. Oke, karena 4 jam sekali ya. Pertama ini saya bikin trendline dulu. Ini ada bisa lihat ada resisten dari sini, ada kena 1, kena 2 resistennya, dan yang ketiga yang hit. Terus di bawahnya kita bikin supportnya juga, tapi ini kalau misalnya kita zoom in, ini dia agak sideways ya, dia masih bergerak sideways. Namun kemarin ini sempat breakdown gara-gara cryptocurrency juga pada down, tapi sekarang masih di posisi di daerah supportnya dia nih kalau di Binance ini ya. Tapi ini kalau kita lihat dari moving average-nya sendiri, di exponential moving average 20 dan 55, ini agak turun ya, ini udah ada crossing bearish, tapi itu kita nggak usah panik karena ini masih di time frame 4 jam, kecuali dia bearish di time frame 1 hari. Nah, itu baru kita mulai was-was seperti itu. Sekarang ini memang kelihatan bearish, tapi menurut saya dia bakal bisa naik lagi. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba mulai analisa ininya. Pertama, saya tarik garis Fibonacci-nya. Sebenarnya saya tarik Fibonacci-nya itu untuk dari sini ya, dari top sebelumnya ke paling bawah. Tapi untuk biar lihat dari jelas, saya jadi agak ini tarik lebih panjang. Kenapa? Karena kelihatan bahwa di sini ini ada supportnya, memang kuat. Ada 0,618 ini sebagai supportnya dia juga gitu ya, di sini. Seperti itu. Lalu sekarang dia lagi membawa pola hampir symmetrical triangle juga ya sepertinya. Kalau misalnya dari sini dia turun ke bawah, mungkin kita ganti warna dulu, warna kuning ya. Ganti ke bawah. Terus udah, oke, bisa naikin, oke, 3 deh. Ke bawah, terus dia naik ke atas, terus naik ke bawah, naik ke atas, ke bawah lagi. Nah, sekarang dia lagi di sini nih. Posisinya dia lagi di sini, di X ini. Oke. Ini pertanyaan kita, apakah dia bakal naik ke atas atau naik ke bawah? Seperti patternnya sama seperti XRP yang sebelumnya ya. Kalau misalnya dia naik, dia bisa naik ke sini, mungkin ke sini. Kalau misalnya ke bawah, mungkin dia turun ke bawah ke sini. Jadi ini tergantung dengan marketnya bagaimana. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Kalau kalian buka, misalnya kita tulis trendline-nya dari sini ke sini gitu ya. Sorry. Dari sini ini trendline warna biru, mungkin kita tebalkan ke trendline. Nah, warna ganti deh, warna hijau Tosca seperti ini. Kita copy, terus kita taruh sini. Nah, ini jatuhnya sekitarnya sampai sini ke support, ke jatuhnya dia pada saat waktu koreksi cryptocurrency ya. Jadi sekitar 0,19 sen. Itu sangat murah sekali untuk kalian mendapatkan HBAR sebenarnya. Kalau dia naik ini, dia akan melewati ini resisten pertama dia dan langsung naik ke 0,30 sen. Jadi sebenarnya secara price range-nya ini termasuk harga diskon untuk HBAR. Kenapa? Dan HBAR itu sangat bagus untuk investasi kalau menurut saya, karena dengan partnership dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada regulasi pun, HBAR itu mungkin kena, karena secara overall cryptocurrency bakal kena dampaknya, tapi dampak buat HBAR itu nggak terlalu signifikan seperti itu. Karena dia bakal, walaupun ada regulasi, dia bakal tetap bisa beroperasi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita beli mungkin di 0,24 sen gitu ya. Ini naik masih potensi 23% untuk balik ke harga sebelumnya seperti itu ya. Kalau misalnya kalian mau tunggu di bawah juga bisa beli di sini. Jadi kita harus melihat dulu ke depannya ini marketnya bagaimana ya. Ini bisa naik sampai sekitar 60% hanya untuk mendapatkan HBAR-nya juga. Jadi ini kita harus lihat harga Bitcoin-nya juga dan harga market, apakah ada shocking news atau news-news yang membuat cryptocurrency itu menjadi bergejolak seperti kemarin, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya sekarang sudah bagus, sudah stabil lagi, kemungkinan besar dia bakal naik seperti itu.
Tapi kalau misalnya dia turun, dia bisa turun sampai 0,19 sen, lalu naik lagi ke atas. Kemungkinan besar sih tidak akan turun lebih bawah lagi, seperti itu ya. Oke, kita coba masuk ke chart Indodax. Di Indodax ini saya juga bikin chart Indodax. Ini buat yang rupiah ya. Oke, pertama ini chart Indodax kita buka time frame one day. Ini buat overall trendnya. Di overall trendnya memang dia masih sideways. Jadi ini bukan salah sideways juga, dan salah satunya adalah fase konsolidasi di mana dia bakal mungkin bisa naik ke atas lagi ya. Breakthrough dari resisten ini resisten yang saya bilang nih, kena yang pertama di sini, lalu ada yang kedua, yang ketiga gitu kan. Kedua dan ketiga gitu. Di sini. Seperti itu. Lalu sekarang dia kemarin agak breakdown, dan sekarang dia lagi mau coba naik ke atas lagi nih. Kalau misalnya dia bisa naik ke atas lagi, ini sangat bagus sekali untuk H bar. Mungkin nah, dia mau coba potensi naik ke atas lagi ke sini gitu ya. Mungkin dia bakal sideways lagi di sini, terus baru loncat ke atas seperti itu. Nah, coba kita lihat untuk time frame 4 jam. Di 4 jam ini hampir sama time frame-nya. Kita ambil Fibonacci dari yang ketiga juga sampai ke paling bawah. Tapi di sini, di paling bawah ini kita lihat dia belum masuk ke dalam trendline dia. Trendline yang sideways ini ya, sideways besar ini. Jadi dia masih di sini. Jadi masih ada resisten. Jadi di ini trendline itu warna biru, saya garis warna biru. Jadi dia belum masuk ke dalam garis warna birunya. Lalu di sini ada resisten 0,382 di daerah 4050 lah ya. Jadi sebenarnya sama. Kalau misalnya kita buka, oke, ini saya sudah bikin ternyata. Nah, ini misalnya, ya, ini misalnya, ini kan adalah besarnya ya untuk symmetrical triangle ini, sama seperti yang di Binance. Dia kalau misalnya naik dari sini bisa langsung sampai ke 4800. Kalau misalnya dia turun ini, dia bisa sampai ke ini, ke bawah sini, seperti itu, ke 2800. Jadi kalau mau beli di mana, Bang? Kalau mau beli ini dimension zone-nya di mana? Demand zone-nya ini ya di sekitar sini sebenarnya bagus banget. Kalau misalnya beli, bisa dibeli di daerah 3600-an lah ya, 3640, 3490 ini sangat bagus sekali untuk bisa di-buy. Tapi kalau misalnya dia ternyata bisa breakdown dengan ini, jadi kalian harus lihat dulu suasana market bagaimana. Kalau misalnya breakdown, ini demand zone-nya di sini nih, di paling bawah sini, daerah 3000-an, di 2800. Tapi jangan takut kalau misalnya kita sudah analisa mau dia turun 30% atau 20% karena memang volatility atau karena turunan market crypto, kita juga nggak panik gitu, karena kita tahu fundamentalnya bagus dan bisa dipakai ke depannya, seperti itu ya. Nah, jadi ini demand zone kita. Kalau brushnya ya sama, kalau misalnya ini dia bisa naik sampai sini, sorry gambarnya nggak benar, dia naiknya sampai sini, mungkin sampai sini, terus dia turun ke bawah. Ini kalau misalnya bullish ya, targetnya kita bullish, mungkin dia bisa kayak gini, seperti ini. Kalau misalnya market ternyata balik lagi, Bitcoin naik, semua naik seperti itu. Tapi kalau market sekarang masih bearish, mungkin bisa kita lihat di level yang ke bawah sini juga, di daerah 3000. Atau mungkin kalian bisa masuk di sini dan siapin amunisi juga di sini, seperti itu. Jadi masuk 2 kali seperti itu. Buy on support. Bisa masuk sini, mantul di sini, naik lagi di sini. Seperti itu. Nah, oke, coba kita lihat price range-nya berapa. Price range-nya itu kalau misalnya kita beli di demand zone di sini untuk naik ke atas ini, itu sekitar 30%. Itu pun kalau kalian mau hold 30%, ini cuma hold ke sebelumnya dia jatuh. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat target harga, dia target harga di sekitar 6 ribuan, ini sekitar 71%. Dan kalau misalnya dia bisa breakout, ini bisa di atas lagi, guys. Di 1,414 di sekitar 7.500, ini mungkin bisa jadi 100% gitu ya. Atau mungkin 8.000 juga, 129%. Itu pun kalau kalian beli di daerah sini. Coba kalian beli di bawahnya lagi gitu ya, itu sekitar 100, hampir 200%. Wow. Kalau misalnya ini, coba misalnya kita mulai, kalian beli satu di sini, satu lagi beli di sini, mungkin target harga kita bisa beli di sini. Tengah berarti ya, kira-kira di sini itu sekitar 150%. Atau mungkin realistisnya lah ya, kita masuk ke sini aja sekitar 90%-an. Itu sangat bagus sekali untuk H-bar. Jadi kalau misalnya menurut saya ini sekarang kripto masih banyak regulasi-regulasi, mendingan lebih bagus kita untuk investasi untuk kripto yang memang mempunyai fundamental yang bagus. Nah, apakah shitcoin seperti koin Doge, mungkin kalau saya lihat komen juga ada Peacock Coin dan lain-lain, itu mungkin bukan Peacock ya, Peacock itu bukan shitcoin juga sebenarnya, kayak SafeMoon, SafeMars dan lain-lain, koin-koin yang pumping gede itu kemarin.
Apakah itu bagus? Bisa saja untuk kita em, mempunyai beberapa posisi, tapi portfolio kita juga harus kita sesuaikan dengan portfolio management kita. Seperti itu ya. Udah itu aja, kayaknya videonya juga agak kepanjangan. Thank you for watching guys, and see you in the next video. Bye bye.